Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Siddiq dari kelas B23 dengan NIM 2309106068. Di sini saya akan menjelaskan materi modul pertama yaitu struktur komputer dalam praktikum Orsikom. Nah, selanjutnya definisi komputer itu sendiri yaitu istilah komputer itu diambil dari bahasa Latin atau yang bahasa Latinnya itu computare yang berarti menghitung atau to compute atau to reckon. Sedangkan menurut Blismer pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders sendiri, pada tahun yang sama, tahun 1985, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Di dalam sistem komputer, dan tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data yang berguna untuk menghasilkan informasi, sehingga hal ini perlu didukung oleh elemen-elemen yang diantaranya terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brandware atau manusia. Yang pertama yaitu software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan program, data, dan instruksi yang digunakan untuk menjalankan tugas di dalam komputer. Software itu sendiri memungkinkan pengguna berinteraksi dengan hardware dan menjalankan aplikasi atau program tertentu. Jenis-jenis software yaitu diantaranya ya seperti sistem operasi yang kita pakai di laptop kita saat ini, contohnya Windows, macOS, ataupun Linux. Ya, sistem operasi itu perangkat lunak yang mengelola seluruh perangkat keras dan sumber daya lainnya. Selain sistem operasi, ada aplikasi, contohnya ya aplikasi pada umumnya seperti Microsoft Word, Adobe Photoshop, Google Chrome, dan lain-lain. Banyak sekali aplikasi. Ya, aplikasi itu sendiri digunakan untuk melakukan tugas spesifik seperti pengelolaan data, desain grafis, ataupun browsing internet. Serta software pengembang. Karena kita punya software, kita juga harus perlu software yang bisa mengembangkan software lain. Contohnya itu ya yang saya gunakan itu Visual Studio, PyCharm, ataupun NetBeans. Software ini digunakan oleh pengembang untuk membuat program atau aplikasi lainnya. Dan selanjutnya yaitu hardware. Hardware atau perangkat keras adalah semua komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Ini mencakup semua perangkat yang digunakan untuk menjalankan proses komputasi. Nah, contoh dari hardware itu sendiri yaitu CPU ataupun merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Komponen utama ya, CPU ini yaitu komponen utama yang menjalankan proses komputasi. Contoh lainnya itu monitor, selain itu keyboard dan mouse, hard disk, ataupun printer. Nah, selanjutnya yaitu brandware. Brandware ini mengacu pada manusia yang menggunakan atau berinteraksi dengan hardware dan software. Pengguna atau orang yang mengoperasikan sistem komputer ini berperan penting dalam mengarahkan cara kerja sistem secara keseluruhan. Jadi brandware ini ya diri kita. Ya saya yang lagi pakai laptop saya depan ini itu brandware. Ya semuanya yang menjalankan laptop ini manusianya, kitanya itu brandware. Selanjutnya yaitu struktur komputer. Nah, struktur komputer ini didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer itu secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok. Nah, diagram bloknya itu ada di gambar di sebelahnya itu, di gambarnya itu adalah contoh diagram bloknya. Setelah itu, bagian CPU atau prosesor, memori, dan port I/O terletak pada motherboard. Nah, semuanya ini terletak di dalam motherboard yang penting-pentingnya ini. Nah, sistem komputer itu sendiri terdiri atas tiga bagian penting.
Yang pertama CPU atau Central Processing Unit atau prosesor. Yang kedua memori yang terdiri RAM dan ROM serta input ataupun output. Nah, ada beberapa komponen di dalam komputer itu sendiri. Yang pertama yaitu input device. Ini input device ini kegunaannya itu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer. Data yang dimasukkan ini kemudian diperoleh oleh komputer untuk menghasilkan keluaran atau output. Jadi contohnya itu kayak keyboard dan mouse. Ya kan kita pencet-pencet keyboard, dia masuk input di komputernya itu akan dijalankan di dalam komputernya. Dan yang kedua yaitu output device. Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi dari hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Informasi ini bisa dalam bentuk visual, suara, atau bentuk fisik lainnya. Nah, kalau visual kan contohnya monitor dia menampilkan gambar yang telah diproses dari komputer itu sendiri. Dan selain itu ada speaker itu berupa outputnya berupa suara yang bisa kita dengar dan printer yang outputnya berupa kertas yang berisi tulisan yang telah yang ingin dicetak. Selanjutnya, fungsi komponen selanjutnya yaitu memori. Itu yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Memori ini banyak tipenya, dari yang tercepat sampai yang terlambat ya. Kita maunya semuanya tercepat ya. Setelah itu ada CPU yang tadi kita bilang ya, ini termasuk komponen dari komputer. CPU itu sendiri itu singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengelolaan data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Setelah itu ada I/O ports, yaitu bagian yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output itu biasanya terhubung melalui port ini. Dan selanjutnya itu ada data bus, yaitu jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Nah, lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca, menerima data melalui data bus ini. Dan selain itu, data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, ataupun 64 jalur paralel. Selanjutnya ada fungsi komando selanjutnya yaitu ada address bus, menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 24, ataupun 32 jalur paralel. Dan yang selanjutnya yaitu control bus. Ini untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Biasanya terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Nah, selanjutnya itu ada penerapan address bus. Yang pertama ini yaitu ada pada port NVMe atau yang panjangan singkatan dari Non-Volatile Memory Express. Nah, SSD NVMe ini sendiri berkomunikasi langsung dengan CPU. Sistem menggunakan soket PCIe. Pada dasarnya, SSD ini memungkinkan memori flash operasi sebagai SSD secara langsung melalui soket PCIe tanpa harus menggunakan driver komunikasi SATA yang jauh lebih lambat daripada NVMe. Walaupun lebih lambat ya tetap kita sebutkan juga karena itu termasuk address bus. Yang kedua yaitu port SATA. Port SATA adalah antarmuka bus komputer yang menghubungkan adaptor bus ke host ke perangkat penyimpanan massal yang seperti hard disk drive dan optical drive. SATA itu sendiri mendukung pengaturan yang memungkinkan satu port pengontrol untuk mengelola hingga 15 perangkat penyimpanan. Selain penerapan address bus, ada penerapan data bus. Yang pertama itu USB atau Universal Serial Bus. Ini sudah tidak asing lagi ya dengan USB ini. USB itu sendiri adalah antarmuka plug and play yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan peripheral dan perangkat lainnya. Nah, USB tentu saja ada kabelnya. Nah, kabel USB ini tersedia dalam berbagai panjang. Namun panjang maksimum kabel USB itu biasanya 16 kaki 5 inci ataupun yang sekitar setara 5 meter.
Untuk perangkat berkecepatan tinggi dan 9 kaki atau dan 10 inci atau setara dengan 3 meter untuk berperangkat berkecepatan rendah. Adanya panjang maksimum ini dikarenakan waktu transfer data dan risiko kehilangan data jika menggunakan kabel yang lebih panjang. Jadi ya lebih rentan kalau lebih panjang itu kabel. Nah, jadi kesimpulannya yaitu secara garis besar komputer adalah perangkat elektronik yang mampu menerima, memproses, menyimpan, dan memberikan keluaran data sesuai dengan instruksi yang disimpan dalam memori. Sistem komputer terdiri dari tiga elemen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan firmware, yaitu manusia yang mengoperasikannya. Perangkat keras komputer meliputi komponen seperti CPU, Central Processing Unit, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output. Fungsi dari masing-masing komponen dijelaskan secara rinci, seperti CPU yang berperan sebagai autokomputer, memori untuk menyimpan data dan program, serta data bus dan control bus untuk mengatur alur perpindahan data antar komponen. Mungkin, eh, mungkin sekian dari penjelasan tentang struktur komputer dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun salah salah prangkata ataupun saya menjelaskan materinya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebih dari saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.